Halo guys, balik lagi dengan Adi di sini. Jadi kali ini gue mau unboxing dan bikin video impression tentang handphone terbaru dari Xiaomi, Xiaomi Mi 10 5G. Jadi Mi 10 yang gue punya ini yang non Pro ya, yang versi resmi hadir di Indonesia. Karena yang Pro itu gak dijual di Indonesia ya guys ya. Nah, pertanyaan yang muncul dari gue ketika gue buat video ini adalah, boleh nggak sih Xiaomi bikin handphone mahal guys? Karena selama ini Xiaomi itu terkenal dengan ikon ya, handphone murah dengan kualitas yang baik ya. Tapi di harga yang saat gue beli ini, handphone itu di harga sudah 2 digit ya guys, 10 juta rupiah. So, apa sih spesialnya handphone ini? Kenapa bisa sampai harganya 10 juta rupiah? Ayo kita lihat unboxingnya. Nah, kalau kita lihat paket penjualannya Mi 5G ini guys ya, hadir dengan desain yang cukup spesial nih guys ya. Why so special ya? Selain karena harganya, ya, kotak penjualannya pun ini berbeda dari Xiaomi sebelumnya guys ya. Sebelumnya gue udah review yang Mi Note 10 Pro. Ya, kalau lihat di situ warnanya itu hitam black ya. Memang elegan. Nah, sekarang ini warnanya kayak warna-warni gini guys ya. So, menurut lo ini lebih baik atau enggak? Nah, dalam paket penjualannya ini ada thanks card nih guys dari CEO-nya Xiaomi. Intinya dari ucapan ini adalah mengucapkan terima kasih kepada para pengguna setianya. Juga di sini disebutin nih janji dari Xiaomi untuk tetap selalu keren katanya untuk menjaga kualitas HP yang dibangun ini. Mi 10 5G ini hadir dengan jack eksternal USB-C to jack 3,5 mm. Ini artinya kita tahu guys bahwa handphone ini nggak ada jack port 3,5 mm-nya. Dan juga sayangnya di sini nggak disertakan earphone-nya nih guys ya. Yang versi Pro-nya ini malah nggak punya yang kayak gini guys, nggak dapat di dalam paket penjualannya. Untuk kabel USB-nya yang dapat itu adalah Type C to Type A ya. Nah, lihat ini adapternya 30 watt. Nah, handphone Xiaomi ini support pengecasan sangat cepat sampai 30 watt ya. Sedangkan yang versi Pro-nya itu bisa sampai 50 watt loh. Dan untuk wireless chargernya, Mi 10 ini support hingga 30 watt juga. Wow, jadi keren banget ya. Nah, gak ketinggalan juga nih fitur terkini dari sebuah flagship, yaitu adalah reverse wireless charging ya. Gak ketinggalan juga nih, disediakan juga case. Nah, ini case-nya itu gak kayak jelly case ya. Ini bukan kayak jelly case yang lembut, yang soft case gitu ya, tapi ini hard case loh. Nah, first impression gue ketika gue pegang handphone ini pertama kali tuh rasanya langsung gue teringat dengan Mi Note 10 Pro guys. Menurut gue sih ini fisiknya sama persis ya. Susunan kameranya, desainnya ya, hanya beberapa bagian aja yang berbeda. Dan dia masih menggunakan layar touchscreen ya guys. Ini khas Samsung zaman dulu nih. Gue pribadi ya, jujur aja ya, ini masih takjub sama layar model begini ya. Nah, untuk bagian kamera selfie-nya lu lihat di sini menonjol tipis bagian kiri ya. Nah, kalau dilihat bagian kiri, nah itu ada volume up and volume down-nya serta volume power-nya ya. Jadi bagian kanannya nggak ada tombol apapun. Sedangkan SIM ejector ada di bagian bawah. Nah, menariknya lagi nih ya, SIM tray-nya punya informasi yang memudahkan kita ketika memasang kembali. Karena biasa kan kita kalau habis SIM ejector tuh mau masukin lagi bingung ya, ini kebalik atau enggak ya. Nah, di sebelahnya ada port USB Type C. Nah, ini juga untuk ngecas sekaligus untuk dengerin pakai earphone ya dengan adapternya. Terus juga di sebelahnya ada speaker grill ya dan mikrofon. Nah, bagian atasnya juga ada grill speakernya. Nah, ini mungil banget speakernya guys, karena yang ini itu keperluannya untuk telepon. Nah, ini dia bagian belakangnya. Kalau lihat sekilas gimana menurut lo? Mengkilap licin gitu ya. Bener ya. Bagian belakangnya itu udah glass, terus sangat licin ya menurut gue. Dan dia itu magnet sidik jari. Why? Karena sidik jari itu gampang banget nempel di sini guys. Jadi lu harus sering-sering ngelap atau lu harus pakai case menurut gue. Terus ya, susunan kameranya juga besar banget ya. Ini khas seperti Mi Note 10 Pro yang sudah gue bilang sebelumnya. Dan bentuknya ini masih sama, nggak simetris ya. Dia numpuk di bagian pinggir. Benar-benar sama dengan Mi Note 10 Pro. Nah, bagian bawahnya ada logo 5G di belakangnya. Nah, ini dia nih guys yang lagi viral. Ini kalau 5G-nya nggak di lock ini bisa jadi masalah nih guys ya. Nah, ketika gue masuk bagian sistem, MIUI ini masih di MIUI 11 ya guys ya handphonenya. Jadi belum yang MIUI 12. Dan gue cek update berkali-kali, ini cuman mentok di stable version ketika gue update terakhir di 400 MB-an ya. Nah, terus unit yang gue pakai ini punya konfigurasi 8256 dengan prosesor tercepat dari Snapdragon 865. Yang mana ketika pakai prosesor ini, artinya chip 5G itu udah otomatis include di dalamnya. Sehingga mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa HP flagship terkini tuh harganya cukup mahal ya guys ya. Karena kita dipakai untuk memakai chip 5G, yang mana itu belum bisa dipakai di Indonesia guys. Jadi kita membeli sesuatu yang nggak kita pakai. Nah, HP ini punya layar AMOLED 6,67 inch dengan pixel density 386 ppi. Nah, yang sekarang ini guys sudah support 90Hz refresh rate display. Yang 60Hz itu udah harus ditinggalin nih guys ya kalau kita bicara flagship ya, atau flagship killer. Bahkan beberapa handphone sudah 120Hz. Gue pribadi ya udah terbiasa pakai 120Hz-nya S20 Ultra. Jadi ketika gue pakai layar 90Hz itu sudah kelihatan banget bedanya. Apalagi ketika gue balik ke 60Hz.
waduh langsung gimana gitu mata gue ya. Menurut gue sih 90 minimal lah ya untuk bisa dipakai di flagship zaman sekarang. Nah, spek yang seperti tadi itu didukung dengan baterai sebesar 4780 mAh dan disupport dengan fast charging 30 watt ya. Menurut kalian cukup nggak? Gue pribadi sini cukup-cukup aja ya. Tapi kita belum tes ini lebih dalam ya, nanti kita akan review lebih dalam lagi. Nah, masuk ke bagian kamera yang paling seru. Nah, kameranya yang dipakai ini tuh juga masih sama dengan kamera dari Mi Note 10 Pro ya guys ya. Masih pakai punyanya Samsung S5 KHMX ya guys ya. Ada apa dengan Samsung nih? Kayaknya CS banget ya sama Samsung di Xiaomi ya. Dengan kamera 108 megapiksel jadi andalannya di handphone ini guys ya. Nah, Xiaomi ini masih di puncak ya bersama dengan Samsung S20 Ultra dan Mi Note 10 Pro sebagai handphone yang punya resolusi kamera sangat besar. Datang dengan setup 4 kamera. Kameranya itu terdiri dari main kamera 108 megapiksel, 13 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel macro lens, dan 2 megapiksel deep lens ya. Nah, kamera deep lens ini membantu kita ketika keperluan untuk foto portrait. Nah, untuk rekam videonya, kamera depannya itu cuman maksimum di 1080p 30 fps ya. Sayang banget nggak ada 4K-nya. Namun, kalau kita lihat bagian belakang, nah ini sangat superior dan terlihat sangat jomplang. Karena sudah support hingga rekam video di 8K di 30 fps dan 24 fps. Jadi untuk rekam video ini masih sangat lengkap ya guys ya. Lu nggak perlu khawatir. Nah, yang menarik nih ya, ketika gue tes pakai kamera 108 megapikselnya, itu kemampuan save-nya jelas banget berbeda dengan Mi Note 10 Pro ya, yang masih pakai Snapdragon 7 series. Ya, jadi dulu kalau gue pakai Mi Note 10 Pro itu kalau gue jepret pakai 108 megapiksel tuh ada delay untuk nge-save sampai 2-3 detik bahkan ya. Nah, kalau yang ini tuh cekrek lancar banget guys, keren nih Snapdragon yang terbaru ini. Masuk bagian performance ya, dengan AutoTune benchmark ya, hasil yang gue dapat ada di skor 560 ribuan ya. Ini kalau di rankingnya dari sistemnya AnTuTu tuh gue ada di handphone yang di urutan keempat, selisih 20 ribu dari Mi 10 Pro yang paling puncak serta OnePlus 8 Pro. Ketika gue main game Android di PUBG dan CODM ya, gue gak nemuin banyak kendala sama sekali guys ya. Jelas banget menjalankan tugas dengan sangat baik ya. Main game lama-lama tuh gak bikin terasa panas ya, bahkan sampai berjam-jam. Nah, ketika gue main CODM, ini bisa disetting maksimum frame rate yang tertinggi. Main dengan layar 90Hz itu udah sangat baik bagi gue ya guys ya. Displaynya jelas dan vivid. Main game ini sangat lancar, tanpa ada kendala apapun. Main game PUBG juga sama, lancar aja ya, rata kanan kecuali ini ya, nggak bisa di Ultra HD ya, karena memang dari sananya belum support. Gue main di smooth extreme dengan refresh rate maksimum juga enak banget nih guys ya. Main lancar nggak ada kendala. Nah, apalagi ketika gue naikin ke yang HDR Extreme ya. Nah, gue sih lebih pribadi lebih suka yang ini ya. Karena kenapa? Karena tampilannya lebih pop up gitu rasanya. Displaynya lebih terlihat lebih enak, warnanya dan detailnya. Overall, performance pada HP ini tuh sungguh baik. Nah, jadi menurut kalian ya, handphone ini tuh adalah flagship atau bukan? Perbedaan dengan yang versi Pro itu sampai 4 juta bahkan ya. Perbedaan yang paling besar ada pertama kameranya. Yang Pro adalah zoom lens 8 megapiksel. Dan ultra wide-nya dari 13 megapiksel ke 20 megapiksel. Juga ada gimmick video slow motion di bagian selfie kameranya pada yang Pro, sedangkan yang ini nggak ada. Terus fast chargingnya sampai 50 watt. Tapi ada yang lucu nih, baterainya yang Pro itu justru lebih kecil ya guys ya, 4500 mAh. Padahal lebih mahal ya. So jadi menurut gue ya, handphone yang Mi tanpa Pro ini itu adalah cukup menjadi flagship killer. Mungkin lain hal ya ketika yang Pro ya guys ya. Pertama dari segi harganya, kita udah dapat kamera megapiksel yang cukup besar, kita dapat storage yang settingannya cukup baik. Menurut gue 8256 itu udah standar menurut gue ya. Emang ya guys ya, 10 juta itu bukan harga yang murah, gue tahu. Tapi kalau lu lihat ya, coba lu lihat flagship zaman sekarang, itu harganya sudah hampir menyentuh 20 juta. S20 Ultra, Oppo Find X2 Pro, OnePlus X8 Pro, itu tuh handphone yang harganya wow ya. Nah, handphone ini itu bahkan nyaris cuma setengahnya guys. Bahkan untuk yang versi Pro-nya aja ya, itu masih lebih murah dibandingkan yang lain. So menurut gua, kita beruntung dapat yang non Pro ya guys ya. Karena kalau yang Pro datang ke Indonesia, wah ini udah banyak komplain di mana-mana, gue yakin. Jadi lumayan cukup menarik ya. Handphone yang dulu punya stigma negatif ya, yang artinya handphone apa nih? Xiaomi gitu ya. Kini udah 10 tahun ada di Indonesia dan bisa ngeluarin handphone yang kualitasnya seperti ini ya. Jadi congratulations buat Xiaomi yang sudah 10 tahun hadir di sini, dan handphone ini menurut gue oke punya. Terlepas dari kekurangannya ya. Yang gue kurang suka ya, pertama adalah desainnya yang besar dan tebal. Handphone itu berat banget guys ya. Sekitar 200 gram lebih ya. Dan dia itu kalau lu nggak pakai case itu oglek karena kameranya itu besar. Jadi gue saranin itu harus pakai case. So
Jadi sekian dulu untuk first impressionnya, nanti kan gue full test ya, dan mungkin akan gue compare dengan handphone yang lain. So, menurut lo, ini handphone ini cocoknya di compare dengan apa ya? Oke, so stay tune di channel YouTube gue. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye.